Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 78. Oke, langsung usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Awan hitam mulai bergemuruh dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Bahkan bayangan naga petir raksasa mulai melingkari tubuh Muzhen. Saat ini, semua orang pun terkejut dengan badai yang ditimbulkan Muzhen itu. Mereka tahu jika energi spiritual ini tidak sesederhana tentang apa yang mereka pikirkan karena berasal dari langit dan bumi. Ekspresi keseriusan mulai terpancar dari wajah tampan Muzhen. Jari-jarinya bergetar karena energi yang ada. Dan ini kali pertama bagi seorang Muzhen untuk mengeksekusi teknik pengendalian petir yang diajarkan oleh guru botaknya. Meskipun butuh waktu berbulan-bulan untuk mempelajari teknik tersebut, namun Muzhen beruntung karena telah mengembangkan tubuh fisik Dewa Petir. Sehingga hari ini, dia sudah bisa menampilkan teknik tingkat ilahi itu. Tak lama, energi dari 9 bintang milik Xiahou pun datang. Ekspresi Muzhen telah berubah menjadi sangat serius dan tangannya kemudian mulai membentuk sebuah segel tertentu. Seketika semua orang mulai merasakan jika energi spiritual yang terpancar dari segel milik Muzhen menyebabkan mereka merasakan sebuah tekanan yang luar biasa. Ketika segel itu selesai dibentuk, naga petir mulai melolong dengan cara yang cukup menakutkan dan kemudian bergerak dengan sangat cepat untuk memberikan serangan terhadap 9 bintang milik Xiahou. Pada akhirnya, cahaya ledakan yang cukup mengerikan pun terjadi. Dari tabrakan itu membuat semua orang merasakan sakit luar biasa akibat gelombang yang menyebar. Bahkan setiap kelompok juga telah membentuk perlindungan masing-masing. Namun hal itu pun pecah karena gelombang yang dahsyat. Dari kedua serangan itu, tanaman merambat yang masuk ke dalam aula mulai berubah menjadi debu karena cahaya petir dari Muzhen begitu luar biasa. Dua energi yang saling bertabrakan ini berusaha saling melemahkan satu sama lain. Namun kekuatan petir hitam milik Muzhen masih lebih unggul. Menyaksikan adegan seperti itu, raut wajah Xiahou telah berubah menjadi sangat pucat. Dia langsung berpikir untuk mengubah segel yang di tangannya menjadi ledakan 9 bintang. Akhirnya, degar. 9 bintang mulai meledak secara bersamaan dan kemudian hal seperti itu menunjukkan energi yang cukup menakutkan. Di sisi lain, tubuh dari Muzhen mulai mengeluarkan cahaya hitam saat dia mengulurkan jarinya. Tak berapa lama Muzhen berkata, "Istirahatlah." Fluktuasi energi kemarahan yang dihasilkan semakin menggila. Tak butuh waktu yang lama, petir naga sudah mulai meledakkan 9 bintang tanpa ampun, membuat hal itu berubah menjadi debu. Menyaksikan hal seperti ini, sebuah raut wajah penuh ketidakpercayaan tergambar jelas pada seorang Xiahou. Dia mulai mencium aroma yang sangat berbahaya. Mungkin ini adalah aroma kematian. Melihat rona petir yang mengarah pada dirinya, Xiahou pun mengakui kekalahan dan juga menyerah dalam pertarungan kali ini. Dia pun menangis dan memohon Muzhen untuk mengampuni dirinya. Namun Muzhen tidak menyurutkan niatnya karena dia sudah sangat emosi dengan orang bernama Xiahou ini. Muzhen juga tidak mau jika di masa depan Xiahou akan membawa masalah baru bagi dirinya. Lagi pula Muzhen sudah mengerahkan seluruh tenaga demi bisa memanggil petir-petir yang berada di tempat ini. Maka dia harus bisa mengurus Xiahou sepenuhnya. Muzhen belum yakin jika suatu saat dirinya akan bisa dengan mudah memanggil petir di langit kembali karena tidak ada belas kasihan dari seorang Muzhen. Petir hitam pun dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian dilemparkan pada tubuh dari seorang Xiahou tanpa ragu. Akhirnya, energi pertahanan yang dibentuk oleh Xiahou pun mulai runtuh, membuat dia langsung memuntahkan cairan merah. Bahkan tubuhnya saat ini juga menabrak bebatuan besar yang berada di belakang sana. Luka yang diderita oleh Xiahou begitu parah hingga membuat dia cukup sulit untuk bernafas. Perasaan heran memenuhi hati semua orang yang berada di dalam tempat ini. Mereka tidak menyangka jika Xiahou yang sudah melewati bencana energi spiritual mampu ditekan dan juga dikalahkan oleh seorang Muzhen sampai titik ini. Sekarang Tang Mei'er tahu kenapa Muzhen bisa menjadi ketua dari kelompoknya. Hal ini karena dia mampu menekan orang yang begitu kejam seperti Xiahou. Bahkan Shen Qing mulai merasa takut dan dia juga berhati-hati kepada seorang Muzhen.
Namun Mu Chen tidak peduli dengan tatapan mata semua orang. Mu Chen yakin jika tidak mudah baginya untuk mengaktifkan teknik ilahi itu sekali lagi. Melihat Xia Hao sudah pingsan, Mu Chen mulai menarik tangan, membuat hisapan yang kuat, dan kemudian plakat akademi milik dari Xia Hao kini sudah berada di tangan dari Mu Chen. Mu Chen bisa melihat bahwa di dalam plakat ini terdapat 4.200 poin. Dia memutuskan untuk mentransfer poin itu dan membuat poin yang berada di dalam plakat milik Mu Chen menjadi 3.007 poin. Karena poin ini, kelompok Mu Chen pun naik ke peringkat ke-9 dan jelas membuatnya akan mudah dikenali oleh Ji Xuan. Di sisi lain, Ji Xuan berada di atas puncak gunung yang menjulang tinggi ke langit. Senyum di sudut mulutnya mulai terlihat. Tidak lama kemudian anak buah dari Ji Xuan memberitahukan jika dalam pegunungan yang cukup jauh dari tempat mereka ada 12 tim dan 12 orang diantaranya sudah melewati bencana tubuh manusia. Namun mereka yakin jika Ji Xuan berada di sisinya, maka tidak ada yang berani melakukan perlawanan. Namun Ji Xuan mengingatkan pada mereka semuanya untuk tetap berhati-hati, karena sampai saat ini begitu banyak orang-orang yang masih menyembunyikan kekuatan di dalam diri mereka demi bisa melancarkan aksinya sampai ke puncak dari turnamen akademi spiritual ini. Ji Xuan juga memberikan peringatan jika masih ada 4 akademi besar lainnya yang tidak kalah hebat dari akademi spiritual suci ini. Ji Xuan tahu jika sekarang masih ada Wen King Xuan dari akademi Segudang Phoenix yang berada di peringkat pertama. Selain wanita itu, masih ada satu wanita yang harus diwaspadai, dan dia adalah Luoli. Siapa sangka jika dulu Ji Xuan begitu menyukai Luoli. Pertemuan pertama, dia tidak berani membantu Luoli yang terluka di jalan spiritual. Dia hanya bisa memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan mata penuh kekaguman. Namun setengah tahun, dia tidak melihat Luoli lagi di jalan spiritual. Dan tidak disangka, ketika pencarian Mu Chen selama setengah tahun, Ji Xuan menemukan bahwa sebenarnya Luoli sudah bersama dengan Mu Chen. Hal ini membuat Ji Xuan lebih membenci Mu Chen lagi karena dianggap berani merebut wanita yang telah dia sukai. Semua orang pasti mengira jika pertarungan antar mereka terjadi karena tragedi berdarah di jalan spiritual. Sebenarnya Ji Xuan hanya ingin membuktikan pada Luoli jika dirinya berada di atas Mu Chen dalam hal kekuatan atau bahkan yang lainnya. Ji Xuan juga berjanji akan mengalahkan Mu Chen di depan mata Luoli dan memberikannya kematian yang mengerikan. Tak beberapa lama, plat akademi yang Ji Xuan pegang kini telah mengeluarkan sebuah cahaya. Rekan dari Ji Xuan mulai menyadari jika tim milik Xia Hao telah menghilang dari peringkatnya. Tapi Ji Xuan bisa melihat jika nama Mu Chen dari Akademi Beicang mulai terpampang jelas di dalam plat atau token poin ini. Menyaksikan hal seperti itu, Ji Xuan yakin jika kelompok Xia Hao pasti sudah dikalahkan oleh kelompok Mu Chen. Orang yang berada di samping Ji Xuan dan bernama Mu Feng itu pun segera tersenyum di sudut mulutnya. Dia mengetahui mengenai permasalahan antara Mu Chen dan juga Ji Xuan ketika keduanya masih berada di dalam jalan spiritual. Hal ini membuat dia menanyakan pada Ji Xuan apakah mereka perlu menyusul kelompok dari Mu Chen. Namun Ji Xuan berkata tidak perlu mencari mereka, karena jika kelompok Mu Chen memiliki kualifikasi, maka mereka akan datang ke tempat ini dan bertemu dengan kita. Namun jika tidak bertemu, maka tidak perlu memikirkan kelompok itu lagi. Pandangan mata dari Ji Xuan kemudian melihat ke arah gunung lain dengan fluktuasi energi spiritual yang semakin melemah. Dia meminta pada anggotanya untuk bersiap. Dengan kepalan tangan, Ji Xuan mulai melangkah menuju pegunungan itu. Di sisi lain, dalam sebuah lembah ada ratusan kelompok yang telah hadir. Di sana juga ada Wen King Xuan. Ketika melihat perubahan pada plakat miliknya, dia langsung ingat jika Mu Chen adalah nama orang yang sudah menyebabkan bencana berdarah
di jalan spiritual waktu itu. Meskipun dia tidak begitu mengenal Mu Chen, namun Wen King Xuan yakin jika Luo Li pasti saat ini bersama dengan pemuda itu. Melihat hal seperti ini, senyuman licik mulai tercetak di wajah Wen King Xuan, dan dia akan menargetkan kelompok dari Mu Chen selanjutnya, seorang gadis yang bernama Bin Er dan juga Le Er. Mereka dengan patuh mencari informasi mengenai keberadaan dari kelompok Mu Chen atas perintah dari Wen King Xuan. Tak berapa lama, tatapan mata semua orang mengarah pada Wen King Xuan. Hal ini membuatnya dengan cepat segera pergi sebelum ada orang yang menargetkannya lagi. Meskipun dia tahu jika orang-orang ini tidak akan berani menargetkan dirinya karena kekuatan yang mereka miliki jauh di bawah Wen King Xuan. Saat ini, sosok dari Wen King Xuan dan juga kelompoknya, mereka menghilang seperti hantu, meninggalkan energi spiritual yang cukup menakutkan di tempatnya. Di sisi lain, Mu Chen dengan tenang pergi ke arah Xiahao, teman satu kelompok dari Xiahao yang juga berasal dari Akademi Spiritual Suci yang ingin menolongnya, tidak memiliki nyali. Mereka takut jika dirinya akan berakhir sama dengan Xiahao ini. Bahkan Shen King juga tidak berani mengambil tindakan apapun. Dia yakin jika Mu Chen mengambil tindakan di atasnya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada dia dan juga kelompoknya. Tak berapa lama Mu Chen langsung berpindah halauan untuk menemui Luo Li. Namun siapa sangka Shen King hanya dalam waktu beberapa detik saja langsung yakin jika dirinya akan bisa mengalahkan Mu Chen. Entah kartu traf apa yang tersembunyi di lengan bajunya saat ini. Shen King tiba-tiba saja tertawa begitu keras. Hal itu kemudian membuat simbol petir mulai muncul kembali di tubuh dari seorang Mu Chen. Meskipun tidak sehebat yang barusan, tapi Mu Chen yakin hal ini akan bisa dengan mudah mengalahkan seorang bernama Shen King itu. Bahkan di sisi Mu Chen sudah berdiri Luo Li yang memegang pedang Luo Shen dan sudah siap melakukan penyerangan. Semua orang menyaksikan hal seperti ini berharap jika Mu Chen dan juga Luo Li akan bisa mengalahkan orang bernama Shen King itu, supaya tanaman merambat yang berada di dalam tempat ini bisa menghilang sepenuhnya. Setelah memfokuskan pandangan, sosok Luo Li pun maju ke depan dengan pedang yang mengarah pada sosok Shen King. Dia kemudian memberikan ancaman pada Shen King ini. Namun Shen King tidak takut sama sekali. Dia menghentakkan kakinya ke arah tanah. Tubuhnya tiba-tiba saja melesat dengan sangat cepat. Dan kemudian sinar hitam juga keluar dari dirinya. Akhirnya, dar! Suara ledakan yang cukup keras pun terdengar. Kayu yang menahan pedang aura milik dari seorang Luo Li kini sudah hancur berkeping-keping, dan sinar hitam itu masih ada terus menahan energi pedang dari seorang Luo Li. Siapa sangka jika Mu Chen melawan Xiahao, Shen King sudah mempersiapkan semua ini, dan sekarang tangan dari Shen King serta keempat anggota yang lainnya mulai membentuk sebuah segel tertentu. Energi spiritual berwarna hitam mulai muncul dari dalam tubuh masing-masing. Energi itu pun kemudian mereka layangkan pada patung hijau raksasa yang berada di sudut dari aula ini. Suara dentuman yang begitu keras pun terdengar. Sinar cemerlang mulai muncul pada patung itu dan kemudian membentuk sebuah pola-pola yang cukup aneh. Melihat hal ini, mata dari Mu Chen serta Luo Li langsung menyipit. Detik berikutnya, serangan pedang Luo Shen langsung diarahkan. Namun siapa sangka jika Shen King bisa dengan mudah memblokir tebasan pedang milik Luo Li tersebut. Shen King berkata jika dirinya telah mengaktifkan patung kayu penjaga surga, sehingga dengan sangat yakin jika mereka semua yang berada di dalam tempat ini pasti akan mati. Tak berapa lama, patung kayu yang berwarna hijau itu pun mulai perlahan berdiri. Fluktuasi energi yang dihasilkan dari dalam tubuhnya begitu besar. Tekanan yang ada mulai bisa dirasakan orang-orang. Hal itu membuat mereka ketakutan yang muncul dari dalam hati. Bahkan dengan kelicikannya, Shen King sudah menyedot energi dari Tang Mei Er secara diam-diam untuk mengaktifkan
patung hijau tersebut. Dari yang mereka lihat, patung kayu ini berhasil dikendalikan oleh Shen King. Hal itu membuat tatapan mata Mu Chen dan juga Luoli berubah menjadi sangat serius. Tanpa basa-basi lagi, Shen King pun melambaikan lengannya dan kemudian dia mulai membentuk sebuah segel yang baru, mengendalikan patung untuk memberikan serangan pada Mu Chen serta Luoli. Menyaksikan hal seperti ini membuat Mu Chen dan Luoli melangkah mundur. Tak berapa lama, tombak hitam milik Mu Chen pun dikeluarkan. Dia melayangkan serangan dengan cepat ke arah patung hijau tersebut. Namun serangan tombak hitam yang cukup menakutkan dari seorang Mu Chen hanya membuat goresan di tubuh dari patung hijau itu. Bahkan serangan yang Luoli layangkan juga menyebabkan goresan yang tidak seberapa. Hal itu membuat Shen King yakin jika kelompoknya akan memenangkan turnamen akademi spiritual kali ini. Sensasi nyeri mulai bisa dirasakan Mu Chen dan dia tidak menyangka jika kekuatan dari patung kayu hijau akan membuat tubuh fisik Dewa Petir milik Mu Chen serta 4 simbol petirnya tidak mampu bertahan lebih lama. Detik berikutnya, dengan perubahan segel di tangannya, simbol daun hijau yang berada di patung hijau itu mulai bersinar dengan energi yang mulai menembak ke arah depan. Menyaksikan serangan seperti ini, mereka pun memutuskan untuk menghindar. Namun patung hijau tidak langsung menyerah dan mencoba memberikan serangan terhadap kelompok Mu Chen lagi. Serangan kali ini berhasil dihalau oleh Mu Chen menggunakan tombak hitamnya, namun juga membuat Mu Chen menderita beberapa luka di tubuhnya. Ketika serangan akan dilayangkan pada Mu Chen lagi, Luoli bergerak dengan sangat cepat dan dia pun memberikan tebasan menggunakan pedang Luozen, mampu membuat patung itu kehilangan satu tangannya. Namun, kekuatan yang dimiliki patung hijau ini masih sangat kuat. Mu Chen pun mencoba untuk memperhatikan gerakan dari patung itu dan dia mengetahui jika daun yang ada di dahi dari patung itu adalah sumber untuk bisa mengendalikan patung tersebut. Pergerakan dari patung hijau ini akan mengikuti setiap segel di tangan dari Shen King ketika dia berubah-ubah. Saat ini, niat yang sangat penuh dengan kemarahan mulai muncul dalam pandangan mata Luoli dan dia tidak akan pernah membiarkan Mu Chen mengalami luka yang lebih parah. Menyaksikan niat dari seorang Luoli tersebut, Shen King pun membentuk sebuah segel yang baru dan kemudian simbol daun hijau yang berada di dahi patung kembali bercahaya. Hal itu membuat Mu Chen menghentikan serangan dari Luoli. Dia pun meminta untuk membantunya mengurangi dampak serangan dari patung itu, sementara sisanya Mu Chen yang akan membereskan. Luoli setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mu Chen. Tak berapa lama, serangan dari patung sudah mulai mengarah pada mereka berdua. Badai energi yang cukup kuat pun muncul. Serangan demi serangan terus dilayangkan oleh patung tersebut. Mu Chen dan juga Luoli pun menghindar. Menyaksikan hal seperti ini membuat Shen King yakin jika mereka pasti akan kelelahan dan pada saat itu bisa dikalahkan dengan mudah. Sebuah tinju yang cukup luar biasa datang dan ingin membungkus Mu Chen. Namun dengan cepat Luoli memberikan pertolongan dan melihat peluang seperti ini, Mu Chen pun keluar untuk mengarahkan serangan tepat pada dahi patung itu. Lalu, boom! Saat tembakan ini dilayangkan, patungnya pun mulai merasakan sebuah ancaman. Tidak perlu waktu yang lama, mulut dari patung itu pun terbuka dan kemudian energi spiritual yang luar biasa keluar dari dalamnya menyelimuti tubuh dari Mu Chen. Ketika sinar itu menembak ke arah Mu Chen, pagoda yang berwarna keemasan pun keluar untuk melindungi tubuh Mu Chen. Tiba-tiba saja pagoda itu pun menghilang. Sosok Mu Chen sudah kembali muncul di hadapan dahi dari patung hijau dan kemudian Mu Chen pun melayangkan pukulan. Si patung hijau telah menemukan ancaman datang. Dia mengabaikan Luoli dan kemudian mencoba mengeluarkan energi yang cukup besar. Hanya dalam hitungan detik saja patung itu pun melayangkan serangan sehingga membuat Mu Chen terpental mundur. Namun karena pukulan yang dilayangkan Mu Chen terlalu keras, hal itu membuat sang patung tanpa sadar menepuk simbol cahaya yang berada di dahinya itu. Di sisi lain, keadaan Mu Chen mengalami luka yang cukup parah. Dia terus menyemburkan cairan merah dari dalam mulutnya dengan wajah yang cukup pucat. Hal itu membuat Shen King merasa senang. Namun Mu Chen langsung mematahkan kesenangan dari orang itu. Dia berkata jika dia
yakin bahwa patung hijau milik Sand King ini tidak akan bisa dikendalikan kembali. Membiarkan hal seperti itu membuat raut wajah Sand King terlihat cukup panik. Dia mencoba membuat segel tertentu, dan benar saja patung hijau sudah tidak mau melakukan pergerakan. Hal ini pun menyulut amarah dari seorang Sand King. Kemudian Muchen menjelaskan bahwa dia baru saja menyegel simbol untuk mengendalikan patung kayu. Dengan cepat pandangan semua orang tertuju pada patung hijau tersebut, dan saat ini mereka semuanya bisa menyaksikan bahwa cahaya hitam telah muncul di dahi dari patung itu. Sand King merasa jika ini adalah suatu hal yang tidak masuk akal, karena Muchen bisa dengan mudah mengetahui titik kelemahan dari patung tersebut. Jelas Sand King merasakan kemarahan yang telah menumpuk. Di sisi lain Tang Meier dan juga yang lainnya pun merasa senang karena kartu draft terbesar dari seorang Sand King sudah berhasil ditangani. Muchen mulai berpikir untuk melakukan terobosan karena dia yakin setelah keluar dari reruntuhan kuno ini, mereka akan semakin banyak bertemu dengan orang-orang kuat. Melihat luka di tubuh Muchen yang cukup parah, Luoli memutuskan untuk menghabisi kelompok Sand King sendirian. Meskipun awalnya Muchen tidak setuju, namun dengan sedikit rayuan akhirnya Muchen memperbolehkan Luoli untuk melawan mereka. Melihat jika Luoli akan melawan orang-orang itu sendirian, membuat Sand King tertawa begitu keras, dan detik berikutnya aura pedang yang luar biasa dikeluarkan oleh seorang Luoli. Hal itu membuat Sand King ketakutan dan memutuskan untuk mengajak anggota kelompoknya bersama dengan anggota kelompok Xiahao bergabung melawan Luoli. Mereka yang tergiur dengan pembagian poin pun dan juga ingin melakukan rencana balas dendam akhirnya setuju dengan ajakan dari seorang Sand King. 9 orang kini telah memutuskan untuk berkumpul lalu mengepung Luoli dari berbagai arah. Energi yang mereka keluarkan cukup memberikan tekanan bagi seorang Luoli. Menyaksikan 9 orang itu, Luoli tidak takut sama sekali dan juga tidak peduli. Dia pun memilih menutup matanya. Tak beberapa lama, simbol garis keturunan mulai muncul di tangan ketika dia memegang pedang Luozen. Simbol yang berwarna merah itu perlahan mulai terbentuk. Menyaksikan hal seperti ini, Sand King memerintahkan untuk melakukan penyerangan secara bersamaan. Namun tak berapa lama sinar dari pedang Luozen mulai membungkus seluruh tubuh dari Luoli. Tabrakan energi pada akhirnya terjadi, dan kemudian hal itu membuat energi dari 9 orang kelompok Sand King hancur tiba-tiba. Luoli bisa merasakan getaran yang begitu kuat. Dia pun memutuskan untuk membuka matanya. Dengan lambaian tangan, aura pedang yang luar biasa pun dilepaskan dan kemudian membentuk teratai merah raksasa. Teratai ini begitu indah, namun mereka tahu di balik keindahan itu tersimpan kekuatan penghancur. Menyaksikan hal seperti ini, kelompok dari Sand King pun menjadi waspada. Sementara Luoli melayangkan teratai Dewa Luo. Pada akhirnya teratai raksasa yang berwarna merah itu pun berputar dengan cepat dan kemudian mengarah pada kelompok Sand King. Hal itu telah membuat Sand King langsung melolong untuk menghindar karena dia dan juga kelompoknya bisa merasakan energi yang sangat menakutkan tanpa babi-babi lagi dan merasa sudah tidak bisa untuk melarikan diri. Mereka pun mengeluarkan energi dari dalam tubuh masing-masing dan terpaksa melakukan perlawanan. Namun Luoli tidak akan pernah memberikan mereka kesempatan. Tak berapa lama, teratai itu pun kini langsung mengeluarkan 10 teratai-teratai merah kecil yang siap melakukan tembakan. Menyaksikan serangan yang telah melayang ke arah mereka membuat Sand King memerintahkan kepada anggotanya mengeluarkan seluruh kekuatan yang tersisa. Namun ketika semakin dekat mereka bisa merasakan sakit yang begitu menusuk. Seni terkuat yang mereka miliki saat ini mulai hancur di bawah tekanan dari teratai merah. Dan pada akhirnya tabrakan energi yang luar biasa pun telah terjadi dan menimbulkan ledakan yang luar biasa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Luoli akan bisa mengalahkan 9 orang ini menggunakan teratai merahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.